Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Huff, semut jahat ini masih melawan dengan keras kepala. Mereka membuang banyak waktu kita. Hehe, saya pikir masih banyak wanita cantik di kota ini. Setelah kota itu hancur, bagaimana rasanya bermain dengan wanita dari alam bawah? Ucap para master sage surgawi Yaomi Mansion semuanya mencibir. Sedangkan di bawah, budak hitam dan yang lainnya benar-benar putus asa. Sebuah telapak tangan besar muncul di antara langit dan bumi, bergegas menuju kota guntur langit. Seluruh kota guntur langit meraung keras. Bumi retak, dan naga guntur pecah berkeping-keping, membuat wajah budak hitam itu penuh dengan kesedihan dan keengganan. Chen muda, maaf, kami gagal mempertahankan Sky Thunder City. Ucap budak hitam meraung dalam kesedihan. Qin Chen, di mana kamu? Bisik Zhao Lingshan, air matanya mengalir pelan. Pada saat ini, dia ingin melihat Qin Chen untuk terakhir kalinya. Tetapi dia tahu bahwa bahkan permintaan sederhana seperti itu adalah kemewahan yang mustahil baginya sekarang. Qin Chen, gumam Putri Zixun juga meneteskan air mata. Dia masih ingat bahwa ketika mereka bertemu Qin Chen untuk pertama kalinya di 5 kerajaan, dia hanyalah sampah keluarga Qin dan orang yang diejek. Tapi Qin Chen dengan berani naik ke kereta Zhao Lingshan, membuat mereka berdua sangat marah. Dia ingat tawa dan omelan Qin Chen. Ingat pasang surut di kota raja. Ingat hidup dan mati di kolam roh darah. Hidup dan mati di tanah 100 dinasti bergantung satu sama lain. Mata Zhao Lingshan dan Putri Zixun pun menjadi kabur. Sebenarnya, mereka selalu sangat mencintai Qin Chen, tetapi Qin Chen sangat baik. Mereka dapat berjalan berdampingan dengan Qin Chen pada awalnya, tetapi secara bertahap, Qin Chen telah berjalan di depan mereka, dan berjalan jauh membelakangi mereka. Mereka hanya bisa mengejar, dan hanya menyaksikan sosok Qin Chen semakin jauh. Dia selalu mengubur cinta yang dalam ini di lubuk hatinya yang terdalam, dan tidak berani mengatakannya. Bahkan, mereka terus-menerus ingin membuat diri mereka melupakan Qin Chen, melupakan segalanya tentang Qin Chen, kembali ke kebiasaan, dan bekerja keras untuk mengembangkan paviliun Chendi. Membiarkan diri mereka terjerat dalam banyak hal, terus bekerja keras, ingin membuat dirinya tidak punya banyak waktu untuk memikirkan Qin Chen. Namun, pada saat terakhir kematiannya, sosok yang sama muncul di hati mereka. Shao Chen, di kerumunan, budak hitam itu juga bergumam. Dia ingat bahwa ketika dia pertama kali bertemu Qin Chen di 5 kerajaan, itu di pelelangan di Wucheng, dan dia memiliki konflik dengan Chen Shao atas api iblis King Lian. Kemudian, Chen Shao memperbudak dirinya sendiri. Tapi saat Qin Chen bergaul, budak hitam itu benar-benar menyerah kepada Qin Chen dari lubuk hatinya. Terutama setelah Qin Chen membalaskan dendamnya. Dia hanya seorang pelayan yang mengikuti Qin Chen. Namun, dia masih gagal menyelesaikan kepercayaan Chen Shao atas mengelola paviliun Chendi. Maaf Chen muda, bisik negro itu menangis saat ini. Dia sudah tidak menangis selama bertahun-tahun. Budak hitam itu mengangkat kepalanya, matanya meledak dengan cahaya marah. Untuk Chendi Ge, untuk Qin Chen, biarkan dia memberikan cahaya terakhir. Budak hitam itu naik ke langit dan meraung. Patua Dabei, Fu Qiankun, Lao Yuan, Mo Yuanbai dan yang lainnya juga meraung marah. Orang-orang suci duniawi ini juga dapat memobilisasi Sein Yuan dalam tubuh mereka. Pada saat kematian ini, mereka juga akan membakar hidup mereka dan bertarung hingga mati. Di bawah, banyak orang di kota Tianlei yang telah menutup mata mereka dengan putus asa. Merasakan kemarahan dari banyak orang di bawah, Su Quan tersenyum, dan senyumnya penuh sarkasme. Pada saat telapak tangan Su Quan akan jatuh, tiba-tiba, langit seluruh benua Tianwu mendidih, dan raungan keras terdengar di kejauhan, dan kemudian,
gelombang menakutkan yang tak tertandingi, tiba-tiba meledak ke arah Sukuan. Berhenti. Terdengar raungan kemarahan, seolah menghabiskan semua energinya untuk meraung. Setelah raungan itu bergema di seluruh dunia, tembakan riak tak terlihat menuju ke arah Sukuan seperti bola meriam, dan Yuan Suci di langit tampak ganas dalam sekejap. Di bawah energi yang mengerikan ini, kekosongan langsung dipadatkan. Sukuan terkejut. Serangan ini mengandung kemarahan yang tak ada habisnya, yang menyebabkan ketakutan tak berujung di hatinya. Dalam krisis itu, Sukuan segera dipenuhi dengan cahaya gelap, sebuah penghalang tiba-tiba muncul di depannya. Serangan memekakkan telinga bergema, seluruh tubuh Sukuan meledak dalam sekejap, bergemuruh, tubuhnya ibarat dihantam meteor, dan perisai Yuan Suci di tubuhnya tiba-tiba hancur, dan dia tidak punya waktu untuk bereaksi terhadap apa yang terjadi, dan seluruh sosoknya sudah menyemburkan darah. Suara patah tulang terdengar, Sukuan tidak tahu berapa banyak tulangnya yang patah, dan sudut matanya menunjukkan ekspresi ketakutan. Dong Yuyin dan yang lainnya semua berteriak, melihat ke tempat di mana serangan itu berasal dengan takjub, dan mereka semua terpana oleh serangan yang tiba-tiba itu. Di bawah, di kota Tianlei, semua orang tercengang. Budak hitam yang mengira akan mati, saat ini mengangkat kepala, dan kemudian melihat ke langit di kejauhan dengan gembira. Bersorak untuk sukacita, budak hitam itu dengan gemetar berkata, suara itu, suara sebelumnya sangat familiar. Beberapa orang yang sangat akrab dengan Qin Chen semuanya juga terkejut. Mereka semua tidak percaya. Kemudian semua orang melihat langit di kejauhan, sosok yang memancarkan aura perkasa, perlahan-lahan terbang mendekat, seperti dewa perang yang tertutup dengan sinar matahari yang terik. Sosok itu berkata, siapa yang memberimu keberanian untuk menjadi liar di benua pemuda ini? Ucap Qin Chen melihat prajurit Yaomi Mansion itu dengan tatapan ganas. Sao Chen, Master Pavilion, Guru, Qin Chen. Ucap semua orang di bawah menatap kosong pada sosok itu, wajah budak hitam dan yang lainnya tidak bisa lagi menahan kegembiraan, dan banyak orang bahkan langsung meneteskan air mata, dan menangis karena kegembiraan. Semuanya, aku kembali, maaf aku terlambat. Suara lembut Qin Chen memenuhi dunia. Dia memandang orang-orang yang memar dan berdarah di bawah, dengan jejak menyalahkan diri sendiri. Pada saat ini, kerumunan terdiam beberapa saat, dan kemudian mendidih seperti tong mesiu yang akan meledak. Wajah semua orang dipenuhi dengan kegembiraan, dan air mata mengalir di mata mereka. Mereka tidak bisa membayangkan bahwa pada saat yang genting ini, Qin Chen tiba-tiba akan muncul dan menyelamatkan semua orang dalam keputusasaan. Tidak hanya orang-orang di Paviliun Chendi, tetapi juga penguasa alam suci yang tak terhitung jumlahnya di seluruh benua. Wajah mereka juga sangat bersemangat saat ini. Apakah ini penguasa Paviliun Chendi, Qin Chen, yang telah menghancurkan istana berkabut dan konspirasi iblis asing, dan membunuh tim Ling Luling 3 tahun lalu? Hingga dalam beberapa tahun terakhir ini, kota Tianlei telah berkembang dengan sangat cepat, tetapi banyak orang benar-benar terkejut ketika mereka melihat Qin Chen untuk pertama kalinya. Tidak ada yang mengira bahwa Qin Chen akan kembali pada saat kritis ini. Oke, mari kita lihat seberapa bersemangatnya kalian masing-masing. Saya tidak pernah melihat Anda bersemangat seperti ini ketika Kaisar kembali. Suara malas terdengar, menghela nafas, kekosongan melintas, dan kucing hitam besar juga muncul di samping Qin Chen. Kucing hitam senior, Raja Kucing Senior, ucap kerumunan juga membuat kegembiraan, tidak heran Qin Chen akan kembali saat ini. Tanpa diduga, itu dibawa kembali oleh Kucing Hitam Senior, dan Kucing Hitam Senior benar-benar berhasil. Di lain sisi saat ini, Sukuan berkata, benua Anda, Paviliun Master Chendi, apakah kamu adalah Qin Chen itu? Ucap Sukuan dan yang lainnya akhirnya mengetahui identitas Qin Chen. Mereka semua menatap Qin Chen dengan kaget, dengan cahaya dingin di mata mereka.